Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu kembali dengan Miss. Hari ini kita akan belajar tematik 4G, tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku, setiap dari kita adalah pribadi yang unik. Kita memiliki kelebihan yang berbeda dengan yang lain. Keragaman yang kita miliki menjadi pelengkap satu sama lain. Salah satu bentuk keragaman yang kita miliki adalah keragaman beragama. Terdapat 6 agama di Indonesia dan hari-hari besar keagamaannya. Keragaman beragama di Indonesia juga merupakan salah satu kekuatan bangsa. Agama-agama yang ada di Indonesia antara lain Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Penting bagi setiap umat beragama untuk mengembangkan sikap toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Mari kita simak teks tentang persaudaraan dalam perbedaan. Persaudaraan dalam perbedaan. Perbedaan agama tak menghalangi rasa persaudaraan dan gotong royong yang terjalin antar warga masyarakat suku Lamaholot, Flores, Nusa Tenggara Timur. Solidaritas yang begitu tinggi telah ditunjukkan oleh warga masyarakat yang beragama Kristen dan Islam. Warga masyarakat yang beragama Kristen hidup di dataran tinggi dan dikenal sebagai petani. Warga beragama Islam hidup menetap di pesisir pantai dan dikenal sebagai nelayan. Kerukunan hidup telah mereka tunjukkan selama ratusan tahun silam. Alat pemersatu bagi kedua golongan masyarakat ini adalah pasar barter. Warga Muslim berjualan hasil laut dan garam serta perkakas rumah. Sebaliknya, warga Kristen menjual beras, jagung, umbi, dan sayur mayur. Menurut Filipus Lagadoni, ketua adat desa Demondei, Flores, orang Kristen dan Islam di kalangan suku Lamaholot mengenal semboyan Tite Nayubaya, yang artinya satu nenek moyang, bersaudara secara adat dan keturunan. Semboyan ini dipegang teguh dan menciptakan kerukunan dan persaudaraan sejati antar warga yang berbeda agama ini. Di beberapa tempat, bangunan gereja didirikan bersebelahan dengan masjid. Camat Adonara Timur, Lewar Ismail, yang beragama Islam menjelaskan bahwa ia dipilih menjadi camat di tengah mayoritas warga Kristen dan selalu mendapat dukungan. Suku Lamaholot betul-betul menyadari pentingnya hubungan persaudaraan. Menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Teks tentang persaudaraan dalam perbedaan termasuk ke dalam teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan pada suatu teks dapat diketahui dari gagasan atau ide pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam suatu paragraf. Setelah menggali informasi dari suatu teks, kamu dapat menyampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Saat menyampaikan informasi, sebaiknya sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Lalu gunakan bahasa yang santun saat menyampaikan informasi dari suatu teks. Menjelaskan keragaman agama dan kebebasan beragama. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia. Berikut ini adalah 6 agama beserta kitab suci dan hari besarnya. Yang pertama, agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, hari besarnya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Yang kedua, Kristen, kitab sucinya Alkitab, hari besarnya Natal dan Paskah. Yang ketiga, Katolik, kitab sucinya Alkitab, hari besarnya Natal dan Paskah. Yang keempat, Hindu, kitab sucinya Weda, hari besarnya Nyepi dan hari Saraswati. Yang kelima, Buddha,
kitab sucinya Tripitaka, hari besarnya hari Waisak, hari Asada. Yang keenam Konghucu, kitab sucinya Sisu, hari besarnya tahun baru Imlek dan Cap Gome. Sebagai warga negara yang baik, kita harus saling menghargai orang lain baik yang seagama atau berbeda agama. Adapun 3 cara yang dapat kita lakukan untuk menghormati keragaman beragama antara lain, yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengacaukan tempat ibadah agama lain. Menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Adik-adik, tahukah kalian tentang tinggi rendah nada? Berikut adalah tinggi rendah nada pada notasi angka atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Do itu nada 1 adik-adik di sini ya. Nah, adik-adik perlu ketahui jika ada notasi angka seperti ini, misalnya tanda 1 lalu diberi titik di bawah, itu berarti nada do-nya rendah. Ya, semakin ke sini akan semakin tinggi. Jadi kalau di sini sama-sama nada do tapi ada titik di atas, berarti ini nada do-nya adalah nada do tinggi. Jadi semakin ke kanan nadanya itu akan semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada, maka akan semakin tinggi juga bunyi nada tersebut adik-adik. Jadi perlu kalian ketahui ya, ternyata semakin ke kanan itu semakin nadanya tinggi. Itu apa? Nah, tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan adik-adik. Nah, secara umum lagu itu dinyanyikan bisa dalam 3 tempo. Ada tempo cepat, sedang, dan lambat. Nah, berikut ini adalah istilah dari tanda-tanda tempo. Ada tanda tempo allegro. Allegro itu artinya temponya cepat ya. Nah, ini keterangannya lebih dari 60 ketukan dalam 1 menit. Itu lagunya yang cepat adik-adik. Lalu ada tanda tempo yaitu moderato, artinya sedang. Sedang itu di sini ada 60 ketukan dalam setiap menitnya. Berikutnya ada tanda largo. Nah, satu nusa satu bangsa itu termasuk tanda tempo largo yang artinya lambat. Jadi dinyanyikannya lambat pelan-pelan ya, kurang dari 60 ketukan setiap menitnya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, barusan kalian sudah mendengarkan lagu nasional yaitu Bangun Pemudi Pemuda, ciptaan Alfred Simanjuntak. Lagu Bangun Pemudi Pemuda hendaknya dinyanyikan dengan tempo marziale
atau dinyanyikan seperti layaknya orang yang sedang berbaris atau mars. Dalam lagu juga terdapat tinggi rendah bunyi dalam lagu yang dikenal dengan nada. Untuk menuliskan nada, kita menggunakan notasi. Dalam menotasi, kita dapat mengetahui tinggi rendah nada atau panjang pendeknya suatu nada. Pernahkah kalian mendengar lagu daerah? Apakah kalian bisa menyanyikan lagu daerah? Mari kita simak dan dengarkan lagu daerah berikut ini. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.